didik kami kelas 9. Bertemu lagi dengan saya, Renta Simanjuntak. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bab yang pertama di kelas 9, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini adalah bagian yang pertamanya, yaitu tentang pembelahan sel. Baik, Anda didik kami, sekarang kita lanjut ke apa itu yang dimaksud dengan pembelahan sel, ya. Nah, pembelahan sel itu merupakan proses membagi satu sel induk menjadi dua sel anak ataupun lebih, ya. Oke, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan layar. Di situ terlihat, anggap gambar paling atas itu adalah satu sel induk. Oke. Selama satu sel itu hidup, maka sel itu akan terus-menerus membelah, di mana dari satu sel induk akan membelah menjadi dua sel yang sama, ya, disebut sebagai dua sel anakan. Dan masing-masing sel anakan itu dapat membelah lagi, oke, menjadi 4 sel anakan yang sama. Misalkan, kita anggap kita sebagai suatu manusia, oke. Selama manusia hidup, maka sel di dalam tubuh kita akan terus-menerus mengalami pembelahan sel. Tetapi semakin tua umur manusia, maka kemampuan sel tersebut untuk membelah akan semakin kecil. Itu dia, oke? Nah, sekarang kita mau tahu apa tujuan dari pembelahan sel itu sendiri, ya. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama adalah tujuan untuk pertumbuhan. Yang kedua ada perbaikan, yang ketiga adalah untuk reproduksi. Nah, yang pertama, pertumbuhan itu contohnya adalah pertumbuhan manusia. Oke, adik kami silakan lihat gambar yang ada di sebelah kanan bawah. Itu adalah gambar manusia mulai dari bayi, anak-anak, kemudian remaja sampai dewasa. Nah, itu adalah terjadi akibat dari pembelahan sel itu sendiri. Oke, jadi selama manusia hidup, maka sel itu akan bertambah atau akan membelah terus-menerus. Nah, kalau dikatakan pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran, itu dia, ya. Jadi, tujuan pertama pembelahan sel adalah untuk pertumbuhan. Yang kedua adalah untuk perbaikan. Maksudnya apa? Contohnya, saya ambil adalah jika tangan kita ataupun kulit kita tersayat suatu benda tajam sehingga menimbulkan luka. Nah, luka itu akan lama-kelamaan bisa kering ataupun mungkin kulit kita akan bagus kembali. Itu adalah karena sel-sel yang masih baik itu akan membelah lagi sehingga memperbaiki sel-sel yang rusak. Itu adalah salah satu tujuan pembelahan sel, ya. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan pembelahan sel adalah untuk reproduksi. Contohnya adalah sel kelamin. Kalau dikatakan sel kelamin, itu adalah sel gamet. Ada sel kelamin jantan dan ada sel kelamin betina. Nah, kita harus tahu bahwa salah satu ciri dari keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup adalah dengan reproduksi. Nah, itulah dia apa yang dimaksud dengan pembelahan sel dan apa tujuan dari pembelahan sel itu sendiri. Baik, anak didik kami, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis pembelahan sel. Ya, jenisnya ada 2, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Oke, nah letak perbedaannya ada di mana? Di sini ada 3. Yang pertama, untuk pembelahan mitosis. Mitosis akan menghasilkan 2 sel anakan, di mana materi genetiknya identik dengan sel induknya. Kalau dikatakan identik adalah bentuk dan sifatnya sama dengan sel indukannya. Oke. Nah, sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan dengan materi genetik tidak identik dengan sel induk. Jadi untuk meiosis, materi genetiknya tidak identik. Ingat tadi, yang tidak identik artinya adalah sifatnya tidak sama dengan sel induk. Perbedaan yang kedua adalah untuk mitosis, di mana kromosom sel anak jumlahnya sama dengan kromosom sel indukannya, yang disebut dengan diploid atau 2N. Oke? Nah, sebelum saya lanjut, apa itu kromosom? Anak didik kami ketika belajar di kelas 7 sudah belajar tentang sel, ya.
Nanti setelah slide ini, saya akan menjelaskan juga bagian-bagian sel ya, di mana kromosom itu adalah salah satu organel yang terdapat di dalam inti sel. Oke, jadi kromosom itu adalah pembawa sifatnya atau pembawa materi genetiknya. Nah, jadi kenapa dikatakan tadi di atas materi genetiknya identik ataupun sama dengan sel induk itu adalah karena kromosom sel anaknya sama dengan sel induknya. Itu dia ya. Sedangkan untuk meiosis, kromosom sel anaknya jumlahnya setengah dari sel induknya. Kalau tadi sel induknya adalah 2N, maka sel anaknya jumlahnya adalah N setengahnya, atau sering disebut dengan haploid. Oke. Dan yang ketiga, untuk pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh. Nah, sel tubuh itu apa? Sel tubuh itu adalah sel seluruh tubuh manusia. Contohnya sel kulit, sel rambut, ada banyak ya. Contoh, rambut kita bertambah panjang itu adalah namanya ada pembelahan sel pada sel tubuh atau sel rambut, itu dia. Atau kemungkinan tadi perbaikan sel, udah saya jelaskan tadi ketika tangan luka, maka sel kulit kita akan memperbaiki sel yang rusak atau membelah gitu ya, sehingga sel yang rusak mati, diganti dengan sel yang bagus. Dan kemudian pada reproduksi, pembelahan mitosis dapat terjadi juga pada reproduksi aseksual. Kalau reproduksi aseksual itu tidak terjadi pada manusia, tetapi dapat terjadi pada tumbuhan dan hewan tingkat rendah ya. Nah, kalau pada tumbuhan contohnya itu adalah misalkan cangkok. Kalau cangkok itu kan dahannya dikupas kemudian ditaruh tanah, kemudian dicangkok dengan tanaman lain maka akan tumbuh akar di situ ya. Nah, kalau misalkan pada hewan tingkat rendah contohnya adalah yang reproduksi seksual itu adalah misalkan bintang laut. Kalau salah satu tangannya patah maka itu bisa tumbuh lagi. Oke. Nah, jadi reproduksi seksual itu adalah reproduksi tanpa pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara untuk pembelahan meiosis itu terjadi pada sel kelamin pada reproduksi seksual. Dan itu terjadi biasanya pada manusia, pada semua makhluk hidup, kecuali tadi pada tumbuhan dan hewan tingkat rendah. Itu dia. Baik, sebelum kita lanjut ke tahapan-tahapan pembelahan mitosis dan meiosis, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian sel ya, karena ini akan berhubungan dengan tahapan-tahapan yang akan saya jelaskan nanti. Baik, bagian-bagian sel kalau adik kami perhatikan di gambar ataupun di layar, itu ada nukleus. Nukleus itu adalah inti sel yang terdiri dari nukleoplasma, nukleolus, dan membran inti. Oke. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar, ada ribosom, kemudian ada retikulum endoplasma halus, ada mitokondria, ada membran sel, ada sitoplasma, lisosom, sentriol, dan aparatus Golgi. Baik. Nah, tadi saya jelaskan di awal bahwa pembawa materi genetik pada makhluk hidup adalah kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel, yaitu di dalam nukleus. Oke. Nah, jadi dari semua organel yang ada di pada layar yang anak-adik kami perhatikan di gambar, organel yang paling berperan di dalam pembelahan sel nanti adalah inti sel ataupun nukleus dengan sentriol. Oke, jadi kedua organel ini adalah yang paling berperan di dalam pembelahan sel, nukleus dan sentriol. Baik, sekarang kita lanjut ke proses ataupun tahapan pada pembelahan sel yang pertama, yaitu pembelahan mitosis. Oke. Nah, sebenarnya tahapannya itu adalah dimulai dari tahapan propase ya. Nah, propase, prometafase, metafase, anafase, dan telopase ya. Nah, untuk yang paling kiri interfase, interfase itu sebenarnya adalah tahap persiapan untuk mitosis ya, di mana pada proses interfase itu sel belum menunjukkan adanya perubahan morfologi ataupun bentuk ya, tetapi pada tahap interfase sel tersebut aktif melakukan metabolisme ya.
Oke, sebelum saya jelaskan ke tahapan yang pertama yaitu profase, mari sama-sama kita lihat untuk yang interfase. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terlihat pada gambar. Pada interfase yang berwarna kuning di atas itu adalah sentriol. Oke. Dan kemudian yang bulat di tengah itu adalah inti sel, di mana di dalam inti sel itu ada namanya kromatin. Kromatin itu adalah serabut-serabut ataupun benang-benang kromosom. Itu dia, oke? Jadi masih dalam bentuk benang-benang ataupun serabut-serabut, disebut dengan kromatin. Kemudian kita masuk ke tahap yang pertama yaitu tahap profase, ya. Nah, pada tahap profase itu bisa kita lihat si sentriol dia akan membelah. Oke, lihat tadi sentriol yang warna kuning membelah, di mana kedua sentriol yang telah terbelah itu dihubungkan dengan namanya benang-benang spindle, ya. Kemudian sementara kita perhatikan pada inti sel, benang-benang kromatin tadi akan memendek dan menebal, membentuk yang namanya kromatid. Itu dia ya. Jadi pada tahapan profase, si sentriol akan membelah, kemudian kedua sentriol dihubungkan oleh benang-benang spindle, dan serabut-serabut kromatin akan memendek dan menebal, membentuk namanya kromatid. Kemudian kita lanjut ke tahap prometafase. Prometafase ini sebenarnya adalah dapat dikatakan profase akhir, ya. Nah, di mana pada tahapan prometafase yang terjadi adalah bahwa kromatid tadi itu akan berpasangan membentuk kromosom. Jadi pada tahapan prometafase itu kromosom sudah terbentuk. Oke. Dan perhatikan pada tahapan prometafase membran nukleus ataupun membran inti itu sudah mulai menghilang, ya. Jadi itu garis membran intinya itu udah mulai menghilang pada tahapan prometafase. Kemudian pada tahapan prometafase kita lihat apa yang terjadi dengan benang spindle, ya, pada sentriol tadi. Nah, benang spindle itu mulai dia mengatur diri sedemikian rupa sehingga nanti dia menyerupai bentuk pancaran. Oke, kita bisa lihat pada gambar. Kemudian kita lanjut pada tahapan metafase. Oke, adik kami semua perhatikan gambar. Pada tahapan metafase itu adalah di mana terbentuk benang spindle kromosom yang semakin jelas. Jadi benang-benang spindle tadi sudah semakin jelas terlihat, ya. Kemudian kromosom tadi yang sudah terbentuk pada prometafase, nah pada tahapan metafase kromosom itu akan berada di daerah tengah atau sering dikatakan ekuator sel. Jadi dia berada posisi di tengah-tengah, ya, atau dikatakan bidang pembelah sel. Oke. Nah, kemudian di sini setiap kromosom pada tahapan metafase, setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid. Oke. Nah, masing-masing kromatidnya terhubung pada sentromernya. Sentromer itu adalah bagian tengah kromosom, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan anafase, ya. Nah, pada anafase itu gambarnya sudah berubah lagi, benang-benang spindlenya sudah mulai memendek. Jadi, benang-benang spindel seperti tertarik ke arah dua kutub yang berlawanan, satu ke atas, satu ke bawah, oke. Kemudian kromatidnya juga terpisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Nah, di sini sudah mulai terjadi pada tahapan anafase, sudah mulai terjadi namanya sitokinesis. Oke. Nah, sitokinesis itu adalah proses pembelahan sitoplasma sel. Oke. Jadi sitoplasma itu adalah cairan yang terdapat di dalam sel. Nah, itu baru mulai sitokinesisnya pada tahapan anafase. Kemudian tahapan akhir pada mitosis adalah telofase. Perhatikan gambar. Pada telofase, kromatidnya telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Tadi kromatid yang tertarik pada tahapan anafase, sekarang pada tahapan telofase sudah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian kromatidnya akan mulai menipis dan memanjang menjadi kromatin lagi, ya. Jadi kembali ke awal lagi, ke bentuk awal. Kemudian
kumpulan kromatin-kromatin ini akan membentuk anak inti. Jadi tadi satu sel induk, nanti di akhir dia akan membentuk dua sel induk anakan yang sama. Jadi sebenarnya pada tahapan telofase itu kembali ke seperti sel induk yang semula, inti sel induk yang semula, ya. Nah, pada tahapan akhir atau telofase ini, kumpulan kromatin ini akan membentuk anak inti kembali. Kemudian akan terbentuk lagi membran nukleus. Ya, jadi tadi kan pada tahapan prometafase itu kan membran nukleus hilang. Nah, ketika di bagian akhir, maka membran nukleus akan terbentuk lagi. Nah, kemudian pada tahapan telofase, sitokinesisnya selesai dan akan terbentuk dua sel anakan. Itu dia. Jadi, ingat tadi, ciri-ciri pembelahan mitosis adalah terbentuk dua sel anakan yang identik dengan sel induknya. Itu dia untuk pembelahan mitosis. Baik, untuk keterangan dari gambar pada tahapan pembelahan mitosis tadi, ini saya buat lagi. Adik kami dapat melihat atau mencatat lebih lengkap lagi dari keterangan yang saya buat di layar. Adik kami sudah melihat di layar ya, sesuaikan dengan gambar yang tadi. Baik, anak didik kami, sekarang kita lanjut ke jenis pembelahan sel yang kedua, yaitu pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis itu ada dua tahap, yaitu meiosis yang pertama dan meiosis yang kedua. Anak didik kami dapat melihat gambar yang ada di layar. Meiosis pertama adalah pada tahapan nomor 1 sampai dengan 4. Dan kemudian dilanjut dengan meiosis kedua, dimulai dari nomor 5 sampai dengan 8. Baik, saya akan jelaskan mulai dari tahapan meiosis yang pertama, yaitu profase 1. Ya. Anak kami silakan lihat pada layar pada profase 1. Tahapan yang terjadi pada profase 1 itu adalah membran inti itu mulai menghilang, mulai menipis ya. Jadi terbentuk seperti garis pendek atau kecil-kecil yang akhirnya nanti akan menghilang. Kemudian pada sentriol sudah terbentuk namanya tadi benang spindle itu, kemudian pada benang-benang spindle terbentuk gelondong pembelahan ya. Kemudian yang terjadi pada profase pertama adalah kromosomnya sudah mulai menebal dan saling berpasangan. Oke. Dan pada profase pertama terjadi peristiwa pindah silang. Kalau dikatakan pindah silang adalah pertukaran molekul DNA antara kromatid yang satu dengan kromatid yang lain yang sesuai. Nah, inilah yang menyebabkan pindah silang ini menyebabkan tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa sifat antara sel anakan dengan induk adalah tidak sama ataupun tidak identik. Karena pada pembelahan meiosis ada terjadi peristiwa pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA. Tahapan selanjutnya pada meiosis pertama adalah metafase 1 ya. Pada gambar metafase 1, masing-masing kromosom bergerak ke bidang tengah ataupun ke bidang ekuator. Atau dikatakan tadi bagian tengah itulah bidang pembelah sel ya. Kemudian masing-masing kromosom sudah berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromernya. Kemudian kita lanjut ke tahapan anafase 1. Pada anafase 1, kromosom sudah ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan, sehingga masing-masing kromosom berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan, di mana membran sel sudah mulai melekuk ke bagian tengah. Dan pada tahap anafase pertama, sudah membagi isi kromosom dari diploid menjadi haploid. Ya. Kemudian pada telofase 1, yang terjadi adalah nukleolus sudah mulai terbentuk. Oke, kemudian terjadi peristiwa sitokinesis. Tadi di awal saya jelaskan sitokinesis adalah proses pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian. Sehingga pada telofase 1 sudah terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Nah, itulah dia tahapan meiosis yang pertama. Kemudian dilanjut dengan tahapan meiosis yang kedua, yaitu dari nomor 5 sampai dengan nomor 8.
Untuk yang profase kedua nomor 5, yang terjadi adalah membran nukleus dari masing-masing sel anakan sudah mulai menghilang. Kemudian, sentrosom membelah dan sepasang sentriol akan memisah dan menuju kutub-kutub berlawanan. Oke, dan di antara kedua sentriol akan muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Itu dia untuk profase 2. Kemudian tahapan selanjutnya adalah metafase 2. Metafase 2 adalah di mana tiap-tiap kromosom yang haploid itu tertarik ke bidang tengah, ya, tertarik ke bidang ekuator ataupun bidang pembelah sel. Kemudian sudah terbentuk benang-benang spindle di mana salah satu ujungnya melekat pada sentromer. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke tahapan yang ke-7 yaitu anafase 2 ya. Pada anafase 2 kita lihat gambar. Spindle itu akan menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian, kedua kromatid tersebut akan bergerak menuju kutub yang berbeda. Ya. Dan pada akhir anafase 2, membran sel akan mulai melekuk. Oke. Dan untuk tahapan yang terakhir adalah telofase 2. Kita bisa lihat gambar, pada telofase 2, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Jadi kembali seperti awal gitu ya, menjadi benang-benang kromatin. Kemudian membran nukleusnya dan inti haploidnya sudah terbentuk. Dan pada telofase 2, kromosomnya akan mulai menipis dan memanjang dan akan membentuk benang-benang kromatin. Oke. Dan pada telofase 2 atau akhir akan terjadi peristiwa sitokinesis. Tadi saya ulangi, sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma. Sehingga akan terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Untuk keterangan lebih lengkap dari tahapan meiosis pertama, jadi kami dapat melihat keterangan yang ada di layar. Mulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1 ya. Dan untuk keterangan dari tahapan pembelahan sel meiosis yang kedua, ini keterangannya sudah di layar. Silakan ada di kami salin di buku catatannya ya, jangan sampai terlewat dan sesuaikan dengan gambar tadi yang di awal ya. Dari profase 2 sampai dengan telofase 2. Baik, anak didik kami, itu tadi penjelasan saya tentang materi bab yang pertama, sistem reproduksi pada manusia, yaitu bagian yang pertama tentang pembelahan sel. Minggu depan kita akan lanjut ke bagian yang kedua ya. Oke, sekian untuk penjelasan materi kali ini. Terima kasih.